Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dan juga kelancaran rezeki. Alhamdulillah, kali ini aku dapat orderan mie ayam pangsit 20 porsi untuk ibu-ibu pengajian. Nah, ini aku lagi nyetak pangsit ayamnya dulu. Nah, untuk resep pangsit ayamnya sebelumnya aku udah bikin tutorial videonya. Linknya udah aku sertakan juga di deskripsi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat, boleh tinggal diklik aja linknya. Pangsit udah aku cetak seperti ini, tinggal dikukus supaya nanti itu nggak terlalu lembek. Jadi pas nanti disajikan itu tinggal direbus dulu. Oh iya, pangsit ini juga bisa di frozen loh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyetok kapan aja gitu boleh banget. Nah, ini aku mau siapin untuk ayam kecapnya. Di sini aku pakai 1 kg dada ayam. Aku beli di pasar itu kalau nggak salah 47.000. Sebelumnya biasanya aku beli itu di tempat langganan tuh 40.000 1 kilonya. Cuman karena tempat langganan aku itu kan posisinya lebih jauh, terus kemarin itu kan mau hujan, bawa anak juga daripada kehujanan, jadi beli yang di tempat terdekat aja ya, di pasar. Cuman harganya ya lebih mahal jatuhnya ya. Nah, ini dipotong-potong gini aja, dipotong-potong kotak kayak gini. Terus di sini juga aku pakai kerongkongan kurang lebih beratnya 1,5 kilo. Kerongkongan ini udah dipotong sama abang-abangnya di sana di pasar maksudnya. Dipotongnya itu ya besar-besar kayak gini ya. Sebenarnya sih bisa sih untuk kecil-kecil, tapi kalau untuk kerongkongan terlalu kecil juga nggak enak ya. Nah, ini aku pilih kerongkongannya yang masih banyak dagingnya ya, jangan yang bener-bener udah ke fillet semuanya, itu bagian dagingnya terus tinggal tulangnya aja. Nah, kerongkongannya ini tinggal dibersihin aja karena udah dipotong-potong sama abangnya, dibersihin kotorannya, takutnya ada darah yang masih nempel atau bulu-bulu ayamnya yang masih ada. Dicuci sampai benar-benar bersih. Di sini aku 2 sampai 3 kali cuci ya. Kenapa sih aku nggak pakai isiannya itu full dada? Kalau misalkan aku pakai full dada semua itu kan nggak kejangkau ya dengan harga 10.000, karena emang aku jualnya ini per porsinya 10.000 udah plus pangsit ayam juga. Nah, ini udah bersih kerongkongannya, kemudian dada ayamnya juga udah aku potong-potong. Nah, ini aku udah siapin dua bagian untuk dibikin kaldu ayam nanti, sama ada kulitnya nanti mau aku bikin minyak bawang. Nah, untuk bumbu halusnya udah aku siapkan 8 siung bawang putih, 10 sampai 12 siung bawang merah, kemudian 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 5 butir kemiri, 1 batang serai, 3 cm lengkuas, 2 lembar daun salam sama daun jeruk. Untuk bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe dan juga kemiri nanti mau aku haluskan. Nah, sekarang aku mau manasin minyak gorengnya dulu. Kalau udah bener-bener panas, tuang bumbu yang sudah aku blender tadi. Tumis sampai bumbunya itu harum dan benar-benar matang ya. Aduk-aduk. Kalau udah bumbunya itu wangi dan matang, masukin serai yang udah digeprek, lengkuas yang udah digeprek, kemudian 2 lembar daun salam, sama terakhir daun jeruk yang disobek-sobek dikit biar keluar wanginya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah setia nonton video channel aku dan juga yang udah subscribe. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, salam kenal dan selamat menonton. Semoga suka, semoga terhibur, dan mudah-mudahan channel aku ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Ini juga aku masukin dada ayam dan juga kerongkongan yang udah tadi dicuci bersih, kemudian diaduk-aduk. Jangan dikasih air dulu, biarin ini sampai benar-benar meresap. Kemudian aku juga masukin kecap. Di sini aku pakai kecap yang saset. Aku pakai kecap yang harganya itu 3.000-an. Aku masukin aja semuanya. Terus diaduk-aduk sampai tercampur rata kayak gini. Ini jadi warnanya itu jadi cantik banget ya. Next aku masukin air sampai terendam itu semua ayamnya. Aku nggak hitung sih berapa banyak kadar airnya, tapi ya kira-kira seperti inilah teman-teman.
kelihatannya banjir ya, karena emang mie ayam yang aku bikin juga banyak airnya. Sambil masak ayam kecapnya, aku juga udah ngerebus air buat masak cabai nanti untuk dibikin sambal. Sini aku pakai rawit semuanya, kurang lebih sih kira-kira 1 ons ya. Next aku masukin 1 sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu ayam, kemudian aku juga masukin sedikit penyedap, lalu aku juga masukin setengah sendok makan lada bubuk. Ini diaduk terus dimasak sampai airnya itu sedikit menyusut ya teman-teman. Nah ini untuk ayamnya udah mateng, kemudian cabai yang kita rebus juga udah mateng. Sekarang aku mau bikin kuah kaldu. Ayam yang tadi 2 potong aku pisahin, aku pakai untuk kaldu, kemudian tambahin juga 1 ruas jahe dan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Aku masukin 1 sendok makan kaldu ayam, kemudian aku juga masukin 1/4 lada bubuk, diaduk-aduk aja seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan dirasa kurang asin boleh ditambahin garam. Nah ini aku mau bikin minyak bawang dari kulit ayam tadi. Kulit ayamnya ini aku panasin di teflon, ditambahin minyak kurang lebih 50 ml. Kemudian terus dimasak sampai minyaknya itu panas seperti ini, baru dimasukin 2 siung bawang putih yang udah aku potong-potong sampai warna bawang putih dan juga kulit ayamnya itu jadi coklatan. Jadi ini nanti bakal wangi banget. Nah untuk cabai yang tadi udah aku masak, sekarang mau aku blender. Aku blender aja pakai blender yang kecil ini ya teman-teman. Kemudian untuk mempermudah ngeblender aku masukin juga kuah kaldunya, jadi kan lebih enak juga rasa sambalnya ya. Nah ini cabenya udah siap aku blender ya teman-teman. Nah ini minyak bawangnya udah siap. Untuk sisa bawang dan juga kulitnya aku masukin ke kuah kaldu ya teman-teman, jadi biar tambah gurih kuah kaldunya. Next aku mau siapin sawi, aku mau potong-potong, terus kemudian aku mau dicuci bersih seperti ini ya teman-teman. Ini sawinya aku pakai kurang lebih 1 kilo, kalau nggak salah 1 kilonya itu 14.000. Nah ini aku cucinya per lembar ya teman-teman, harus benar-benar diperhatikan karena biasanya kalau sawi ijo itu suka ada tanahnya, kalau enggak tuh yang bekas-bekas sisa daun yang udah kematangan alias udah mau busuk gitu kan. Jadi kita bersihin dari kotoran-kotoran. Ini sawinya udah selesai semua dicuci, jadi tinggal dipotong-potong aja kemudian direbus ya teman-teman. Kemudian aku di sini udah siapin 20 mangkok. Sebenarnya sih satu meja ini nggak cukup ya untuk 20 mangkok karena sisa mangkoknya ini masih aku simpen di sebelahnya ya teman-teman, cuman nggak kelihatan. Di sini aku tuang kecap asin kurang lebih 1 sendok teh kecap asin, kemudian aku juga tuang penyedap rasa, itu juga opsional tapi karena ini buat dijual ya mau nggak mau aku pakai penyedap rasa ya teman-teman, biar mie ayamnya ini rasanya jadi tambah gurih. Setelah aku masukin penyedap rasa, terus aku masukin juga 1 sendok teh minyak bawang yang udah aku bikin tadi. Nah minyak bawang ini bikin mie ayam jadi wangi dan gurih loh teman-teman, jangan lupa ya nanti dicoba resepnya. Nah ini aku udah ngerebus air di penggorengan yang gede ya teman-teman. Ini aku pakai untuk merebus sawinya karena pesanannya ini kan langsung sekaligus 20 porsi. Jadi aku mau
ngerebus sawinya dulu untuk menghemat waktu, karena di sini juga aku bikinnya sendirian. Biasanya sih kalau misalkan ada pesanan satu atau dua mie ayam, itu aku ngerebusnya kan sekalian sama ngerebus mie-nya. Nah ini untuk mempercepat dan menghemat waktu juga, jadi aku rebus sawinya terlebih dahulu. Sawi udah matang, kemudian aku sisihkan sawinya. Nah nanti airnya ini masih aku pakai untuk merebus mie-nya ya teman-teman. Dan mereka sudah berbaris berjejer. Ini mangkuk-mangkuk mie ayam yang udah dikasih bumbu tadi. Kemudian ini aku mau rebus mie-nya. Aku pakai mie kering ya, merek Ekomi. Kenapa sih aku pakai mie kering seperti ini? Kalau pakai mie basah itu jujur ya teman-teman, itu harganya jauh lebih mahal. Kalau mie kering ini kan satu paknya aku beli dengan harga 11.000 isi 10, sedangkan kalau mie basah itu kan satu paknya harga 9 sampai 10.000 itu isi 6. Nah untuk yang di sebelahnya aku rebus pangsitnya. Di sini aku ngerebusnya minyak itu 7 porsi dulu ya teman-teman, karena kan nggak mungkin kalau misalkan aku langsung ngerebus untuk 20 porsi karena nggak muat juga. Nah minyak udah mateng seperti ini, kemudian diangkat. Biarpun ini pakai minyak mie kering, tapi ini tuh rasanya enak teman-teman. Terus juga porsinya tuh banyak, nggak kayak mie basah. Ya memang buat mie ayam memang sih rasanya beda ya, karena mie yang untuk mie ayam itu kan mie memang khusus ya. Cuman untuk porsinya kalau biasanya sih aku lihat di abang-abang untuk porsi 10 sampai 12.000 itu separohnya. Kalau kata suamiku sih itu sedikit, kalau pakai mie yang ini kan jadinya banyak gitu loh. Kompor nggak aku matiin karena ini mau aku langsung untuk ngerebus minyak lagi. Aku rebus ya sama kayak tadi ya teman-teman, 7 porsi. Nah jangan lupa mie yang udah diangkat ditaruh di mangkok itu diaduk-aduk sama bumbunya ya. Nah ini aku masukin sawinya. Untuk sawinya sih dikira-kira aja, aku pakai ya kira-kira segini sih teman-teman. Nah pangsitnya ini udah mateng, satu mangkok atau satu porsi mie ayam aku pakai pangsitnya itu 2 teman-teman. Mie ayam hemat, murah meriah, tapi rasanya enak banget. Nah ini aku mulai masukin untuk ayam kecapnya ya teman-teman. Di sini aku diburu waktu karena yang pesen udah ada di depan rumah. Sempat keteter karena tadi anakku itu sempat rewel dan minta digendong ya teman-teman. Nah ini udah aku masukin ayamnya, kira-kira sih 2 sendok 2 sendok sayur untuk ayamnya ya teman-teman. Nah aku juga udah siapin tadi cabai yang udah direbus, kemudian saus sambalnya di botol, dan juga nggak lupa aku siapin untuk sumpitnya ya teman-teman. Sendoknya juga jangan lupa disiapin ya. Satu porsi mie ayam dengan 2 sendok sayur ayam kecap dan 1 sendok sayur untuk kuah kecapnya. Nah seperti ini teman-teman, nanti tinggal disiram sama kuah kaldunya. Karena tadi tuh nggak sempet aku videoin, soalnya memang udah buru-buru banget, jadi ini aku videoin untuk aku makan sendiri ya. Nah tutorial untuk pembuatan mie ayamnya itu kira-kira seperti ini. Diaduk-aduk dulu minyak dengan bumbunya ya teman-teman. Nah ini tuh porsinya banyak banget. Nah karena ayamnya sisanya itu masih banyak, jadi aku tuang semuanya. Gimana nih, ngiler nggak sama mie ayam buatan aku? Jangan lupa resepnya dicoba ya. Makasih banyak udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe.